MSCI masih pertahankan Indonesia di kelompok emerging market, tapi MSCI juga nilai negatif ya di sisi transparansinya, yaitu masih jadi PR lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, yang dalam waktu kedepannya itu bisa diperbaiki. Dan di penutupan sesi 1 hari ini, asing tercatat net sell di TPIA setelah kita tahu, kalau kita lihat di sini dari catatan beberapa hari ke belakang, dari hari Senin lah ya, tanggal 15 Juni 2026 sampai tanggal 18 Juni 2026, TPIA asingnya net sell. Bahkan dari pekan lalu, misal dari tanggal 11 itu asingnya masih net buy, asingnya net buy. Dan per video ini dibuat tadi, data yang saya terima masih data penutupan sesi 1, asingnya net sell. Kemudian di sini ini asing dan domestik ya, itu emang net sell. Pertanyaannya adalah, TPIA kan beberapa hari ini naik nih, naiknya udah selesai kah? Atau sekarang ini baru awal mulai naik gitu ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Yang hari ini menguat tipis 0,1%, tutup di level 6177.14. Cenderung bergerak terbatas ya hari ini. Kemungkinan di dalam waktu dekat ke depan, ini range yang bisa kita gambarkan untuk IHSG ya di sekitar inilah. Atasnya 6377, bawahnya 6074. Ketika breakdown 6070-an, maka peluang IHSG untuk terkoreksi ke 5700 5600 jadi lebih besar. Tapi ketika berhasil nge-breakout 6377 setelah kemarin dia naik ke atas 6287 dan ya downtrend minornya selesai gitu ya, ada peluang rebound lebih tinggi kan. Berarti kalau naik ke atas 6377, ini secara definitif ada low high, higher low dan higher high, berarti ada uptrend yang kebentuk, berpotensi lanjut ke sekitar 68900-an, 6800, 6900-an. Kurang lebih seperti itu ya IHSG-nya, masih belum terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan kemarin. Tetap hati-hati, tetap stay safe, fokusnya ke amankan peluru ya. Jadi kalau ada strategi entry, jangan lupa strategi exitnya dibikin dan dijalanin. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Saham pertama ada MDKA. Ini adalah saham yang masuk dalam list Stock Ideas tanggal awal-awal Juni ya, antara tanggal 2 ya, tanggal 2 sih, saya tanggal 2 dah. Tanggal 2 Juni. Strateginya dibeli di 2430, 2200 dan target TP1 di 3070, kemudian stop lossnya kalau tutup di bawah 2150. Memang di awal-awal Juni juga tanggal 4 itu sempat turun ke bawah 2150, tapi tutupannya masih di atas, jauh di atas malah dari 2150 ya. Jadi mestinya ini bukan sinyal sell, bukan sinyal sell ya, bukan sinyal sell, dan masih ada barang gitulah. Kemudian waktu live trade entah pagi entah siangnya di sekitar tanggal-tanggal belasan lah ya, belasan sehingga saya itu sempat dibahas kalau misalnya pengen dibeli boleh. Incer target tetap sama target TP1 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 3070. Hari ini lunas target TP1 di 3070, dan tadi pagi juga udah dibahas boleh TP atau setidaknya pasang trailing stop. Trailing stopnya ya paling enggak pasang di sini lah ya, 2950. Udah kejual juga karena hari ini tutup di 2930 mestinya. Jadi buat yang masih ada barang ya trailing stopnya dipasang, sisanya di berapa, di 2860, 2850 boleh lah, kurang lebih kayak gitu ya. MDK intinya happy cuan lah buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang. Kemudian berikutnya MBMA. Kalau ini tadi di spill waktu live trade pagi pas siang ya. Ah, live trade di sini nih.
54 5.40 ini jam sore live trade sore nih ya. Pagi ding, live trade pagi gimana sih? Ya bener, live trade pagi nih di 5.40 5.45 terus kan sempat naik sampai ke 5.55. Lumayan, harusnya sempat exit dalam posisi cuan, seenggak-enggaknya ya masa exit di 5.45 juga. Cuman buat yang belum jualan masih ada barang ya floating minus kalau belinya di 5.45 atau rugi fee, masih ada minus dari fee-nya kalau belinya di atau dapat barangnya di 5.40. Ya pasang stop loss aja di 5.25 gitu ya buat yang masih ada barang belum jualan. Mudah-mudahan sih udah pada jualan karena strateginya untuk fast trade atau trading pendek-pendek doang. Dari 5.40 ke 5.65 itu lumayan, setidaknya jualan di 5.60 juga udah lumayan gitu ya. Lebih dari 2% juga ke situ. Next, yang ketiga Emyor. Nah, ini Emyor yang lumayan sih. Ini waktu live trade sesi 2 tadi. Di spill di 17.85 17.90, anggap aja dapat barangnya 17.90 gitulah. Kemudian tutupan ternyata ditarik sampai 19.90. Yang saya nggak expect tutupan bisa loncat kayak gini. Gitu ya. Cuman dari setup yang udah kebentuk kemarin, target TP1 sih di 1900 aja. Cuman dengan hari ini naik, dia tutup di 1990, jadi ya ini makin oke lah. Setidaknya downtrend minornya selesai. Itu sih, downtrend minor selesai, ada potensi naik lebih tinggi. Cuman hati-hati di area ya 1975 1980 2000 lah, 2000 ya perpindahan fraksi harga kan ya. Jadi intinya happy cuan buat yang masih ada barang maupun yang udah jualan ya. Mudah-mudahan udah jualan sih lumayan. Buat yang masih ada barang jangan lupa siap-siap strategi antisipasinya. Senin pagi dipantau-pantau, kalau nggak bisa pantau pasang trailing stop aja itu ya. Supaya aman. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Emyor juga. Strateginya ngantri yang ada di dalam list stock ideas kemarin, ngantri di 1665. Cuman karena nggak dapet ya, turunnya cuman hari ini cuma 17.45 persis seperti harga pembukaannya. Kemudian dilihat di time frame intraday kok dia ada potensi lanjut gitu ya. Jadi tadi waktu sesi 2 itu di spill boleh lah kalau mau dibeli. Ceritanya seperti itu dan ternyata langsung ngegas lunas target TP1 di 1900 gitu lah. Jadi buat yang masih ada antrian di bawah di 1665 ke bawah, cancel dulu aja nggak masalah. Next, yang kedua NICL strateginya ngantri di 500, jelas belum dapat karena hari ini low-nya baru 570 dan tutup di 590. Ya, ngantri dulu aja sih supaya nggak terlalu gede aja stop loss-nya, karena stop loss-nya di bawah 408. Jadi area belinya 500 ke bawah lah ya. 505 boleh lah, 505 ke bawah. Target TP1 di 735. Kemudian yang ketiga ada Pegeo. Pegeo juga belum dapat karena strateginya ngantri 845 ke bawah, 845, 820, 790. Di ketiga level itu boleh, salah 2 atau salah 1 nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 770 dan target TP 1 di 925 dan kemudian target TP 2 ada di 1020 itu. Next kita bahas TPIA nih. Ya, TPIA masih jadi favorit sih sampai hari ini, memang cukup rame. Tapi ya disalip lah ramenya sama si DSSA 2 triliun. TPIA berapa TPIA? TPIA transaksinya hari ini 1,4 triliun. Kemudian BCA 2,29 triliun. Ya, saham-saham yang ada hubungannya dengan aksi rebalancing FTSE ya hari ini. Ini cukup banyak transaksinya di SSA sih. Ya nggak, saya juga nggak bukan nggak tapi agak kaget juga ini ketahan di harga sekian, kemudian ada 4 juta lot, padahal saya ngarepin turun juga ini si DSSA. Oke, kita balik ke TPIA lagi ya Bapak DSSA. Jadi ceritanya si TPIA beberapa hari terakhir ini ya
asing net buy. Dan kalau kita lihat dari beberapa pekan terakhir, 2-3 pekan terakhir itu dia memang naik setelah turun dari puncaknya 11 ribuan turun sampai ke 1205. Wush, banyak tuh turunnya ya. Kemudian hari ini dia melemah 2,8%. Saya pikir bisa naik tutup setidaknya di atas 2100. Tapi karena hari ini tutupan dia di 2060 ya, meskipun candlenya masih higher high dan higher low, tapi cenderung indecision dan plus lagi, dan ada sedikit terlihat rejection di sini ya, sempat naik ke 2190, kemudian seller ngelawan gitu kan sampai turun ke bawah open dan tutup di 2060. Jadi si TPIA ini meskipun beberapa hari ini asing masih net buy dan memang hari ini asingnya net sell, saya lebih pilih lihat price actionnya di sini nih. Pertama, downtrendnya dulu kita cek, setidaknya downtrend minornya selesai atau belum. Itu berapa ya? 2200. Belum ada yang ngebreak ke atas 2200 ya, high-nya baru 2190. Berarti ya bisa dibilang ini downtrend minornya pun belum selesai kecuali naik ke atas 2200. Kemudian yang kedua, memang di sini ada setup setelah dia membal gitu kan. Tanggal 9 dia bikin setup, dia tutup di 1955, bikin setup bagus. Ada CB1. Area belinya dari setup ini, area beli favorit ya. Level per-entry ada di 1580, level entry ada di 1380. Cuman 1790 itu juga area beli tuh. Dan kalau kita lihat kelakuannya sekarang, area 1790, 1800, 1790 itu bisa sekali diperhatiin, bisa banget tuh diperhatiin ya. Jadi buat yang pengen beli si TPIA berapa tadi? Ya 1855, 1850-an lah ya. Sampai 1700-an itu bisa diperhatiin tuh. Ketika nyemplung ke bawah 1800 misalnya atau 1850 dan membal, 1850-an dan membal, itu menarik untuk diikutin. Kalau enggak, ya biarin aja. Karena kalau kita lihat di intraday-nya ya, di intraday-nya ini udah ada bearish divergence dengan neckline di 1930 lah. Jadi kalau breakdown 1930 buat yang punya barang modal bawah, nggak ada salahnya exit dulu, entah sebagian atau seberapa diatur aja ya. Breakdown 1930, exit dulu, ngantri lagi 1800-an ke bawah gitu sih, 1850 ke bawah, kurang lebih kayak gitu sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight ini TPA-nya. Jadi saya pribadi nggak pusingin asingnya net buy atau net sell, lihat price action-nya di sini meskipun masih downtrend, dan downtrendnya bahkan downtrend minornya belum terkonfirm selesai. Cuman ini menarik nih, ketika ternyata nanti terkoreksi di sekitar 1800-an atau 1790 mungkin ya, siapa tahu disamperin kemudian membal. Yaitu next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin 22 Juni 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama ADMR nih. Ini saham pernah masuk ke dalam stock ideas sebenarnya, cuman belum disamperin. Buat yang belum punya barang aja ya, yang udah punya dan masih mau di hold ya nggak masalah. Buat yang belum punya, ngantri area belinya 1425, 1340. Di kedua area itu boleh, di kedua level itu boleh, meskipun sebenarnya 15 itu juga area beli. Kalau misal pengen beli di situ juga, berarti bagi 3 misalnya ya, itu juga nggak masalah. 15-19, 14-25, 13-40, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 12.65. Target TP1 juga masih sama di 17.85. Sementara saya incar 17.85 dulu untuk targetnya. Mudah-mudahan bisa lebih, tapi ada kemungkinan harga ngerespon, entah itu ada rejection kemudian dilanjut dengan bearish reversal atau apapun itu. Yang jelas saya lebih pilih area targetnya di 17.85 dulu. Entah di sana nanti misalnya sebagian atau semuanya tinggal diatur lah ya, sebagian dulu juga nggak masalah. Next, yang kedua ada AMMN. Nah ini AMMN menarik nih. Buat yang belum punya aja, yang udah punya mah yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja ya. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 4000
di 700-an. AMMN yang menarik kemarin itu tutup di 4000. Jadi ya kalau kita lihat di sini 3880-nya udah di breakout, bahkan 3960 juga udah di breakout kemarin. Hari ini merah lagi tuh, ngetes area 3800-an, tutup di 3820. Jadi ini masuk area entry. Area entry-nya ya 3880 ke bawah lah ya, gitu. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3620, dan karena hari ini tutup di 3820, jadi boleh langsung dibeli buat yang minat beli AMMN dan belum punya barang. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3620, dan targetnya target TP1 aja di 4700-an gitu ya. 4500 4700 lah, lumayan tuh. Risk ratio udah oke. Potensi reward udah 2 kali dan lebih ya dibandingkan dengan risiko. Kemudian yang ketiga, NCKL. Kemarin juga pernah masuk dalam list stock ideas. Strateginya waktu itu kan ngantri 815 dan 770 ya. Belum dapet karena memang belum nyampe. Hari ini low-nya baru 865, juga belum nyampe. Dan sebenarnya 855 itu juga area beli. Jadi kalau misalnya pengen beli atau pengen incer di ketiga area beli itu, yaitu 855, 815 dan 770, nggak masalah. Konsekuensinya stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 735, dan target TP1 juga masih sama di 985 gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.